Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Eh, Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita pembelajaran bahasa Arab ya, yang di bulan Ramadan ini baru kita mulai lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan apa namanya keistiqomahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eh, Teman-teman semua, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, eh, untuk kelas bahasa Arab ini sebenarnya sudah rutin kita ya. Kalau di bulan kalau di bulan apa namanya, di bulan Syawal kemarin, apa namanya, yang ini pada yang baru, ya itu disimpan dulu aja, revisi-revisi terus begitu. Karena memang terus terus revisi sampai ke berapa nanti bisa jadi buku asli begitu. Baik, jadi kalau di bulan biasa itu kita malam ya. Cuma karena khusus sekarang di bulan Ramadan itu di eh, sore menjelang menjelang buka gitu. Insya Allah kita sampai bukber di sini disiapkan insya Allah ya. Bagi yang offline, bagi yang online, kalau mau ke sini juga nanti silakan begitu setelah selesai begitu. Nah untuk pembelajaran, karena sekarang sebagaimana disampaikan di grup ya, kita coba mungkin yang lama kita evaluasi ya. Untuk yang baru kita materinya dari awal lagi, dari awal kembali. Karena rata-rata di antara kita, rata-rata di antara kita khususnya yang kemarin itu istiqomah ya, bukan sudah tidak mudah lagi begitu, sehingga belajar kita ya sedikit-sedikit gitu Pak Senjang ya begitu. Gitu itu betul-betul ngarayap lah begitu. Tapi bagaimana, yang paling penting adalah kita istiqomah gitu. Ya. Pak Diki asa asa rumah. Itu bisa ikut ya si Teh Ita ya. Pak Selamat sama Bu Ita itu Ya, Ustaz. tetanggaan ya. Dan gimana aku ngerti ya? Baik, jadi sekali lagi, karena ini khusus pemula ya, sebagaimana disampaikan, mungkin ada teman-teman yang sudah punya maklumat sebelumnya atau sudah pernah pernah belajar sebelumnya. eh Wah ini mas cina gampang begitu ya. Nanti mohon bersabar, dan karena memang kita belajarnya sedikit demi sedikit ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah belajar, mohon bersabar untuk nanti materinya dari nol kembali begitu, dari awal kembali. Sebenarnya kalau kalau dalam urutan belajar bahasa Arab itu, kalau kita sudah bisa baca Quran itu sudah bukan level dasar lagi begitu. Karena dasar dari pembelajaran bahasa Arab itu ya baca Quran begitu. A, ba begitu. Sama seperti halnya bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris itu level dasar itu penyebutan huruf ya, A B C D E F G sampai dengan selesai begitu. Nah, bahasa Arab pun begitu. Makanya kalau kita sekarang diurut ke sana, kita sebenarnya bukan bahasa Arab dasar, itu udah level keempat begitu. Karena sudah bisa baca Quran nah begitu, Pak. Karena level awal itu adalah level baca Quran. Baik, teman-teman semua, kita untuk menambah berkah ya,
kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian juga perlu juga saya sampaikan, kita belajar mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Sebagaimana disampaikan di grup ya, kita punya target minimal sampai apa namanya kita bisa membaca Arab Gundul. Karena nanti bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa Arab untuk percakapan, ada bahasa Arab untuk kitab gundul. Nah, yang kita pelajari sekarang itu arahnya ke pembacaan kitab gundul begitu. Sehingga nanti kita endingnya ya indikator kita berhasil atau tidaknya, istiqomah atau tidaknya ya setelah kita bisa membaca kitab kitab gundul begitu. Dan memang kalau secara proses kita perlu kesabaran gitu karena tidak seperti halnya makan cengek ya langsung lada harita gitu. Bahasa Arab itu ya perlu kalau di pondok itu 3 tahun itu kita belum bisa apa-apa begitu. Ya, tapi kalau misalkan kita sekarang karena kita bukan di pondok dan pembelajarannya tidak seperti pondok ya. Kalau pondok itu ada hafalannya begitu. Jadi 2 tahun pertama itu menghafal tanpa kita paham begitu. Nah, yang kami ajarkan kepada teman-teman dan juga saya pun juga sekarang masih belajar kepada guru-guru kami begitu, yaitu dengan pembelajaran menggunakan strategi percepatan yang penting pemahaman begitu untuk hafalannya masing-masing gitu. Bahkan guru kami itu ya karena sama posisinya guru kami peserta juga ada yang sudah ada lanjut usia juga sehingga tidak usah menghafal katanya. Ya, tidak usah menghafal yang penting paham saja gitu. Karena kalau menghafal eh, takutnya malah pusing gitu, nggak mau belajar lagi gitu. Yang penting kita paham saja gitu. Oleh karena itu maka pembelajarannya tentu beda dengan di pondok pesantren yang di situ dengan metode hafalan gitu. Nah, ini untuk pertemuan pertama kita akan mungkin dengan beberapa pertemuan yang akan datang kita akan coba mengenal beberapa istilah terlebih dahulu begitu di dalam pembelajaran bahasa Arab ini begitu. Eh, yang pertama ada yang disebut dengan ilmu nahu. Ya ada ilmu nahu, istilah bahasa Arab kan nahu sorof begitu. Apa itu ilmu nahu, apa itu ilmu sorof begitu. Nanti bisa dibuka yang halaman 1 ya. Di teman-teman yang online mungkin nanti bisa di-printkan di yang di-share di grup itu ya. Tapi yang offline-nya sudah disediakan oleh panitia di sini insya Allah ada. Cuma ada bikin 10 tadi ya. Yang pertama adalah ilmu nahu. Apa itu ilmu nahu? Nah ini saya ambil dengan sesederhana mungkin ya. Ilmu nahu itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan harokat huruf akhir pada setiap kata. Ya. Jadi ilmu nahu itu ini sederhananya ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan harokat huruf akhir pada setiap kata agar diketahui ya fungsi dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Oh ini Xiaomi Tep Haji Marian Haris. Pak Haji Marian sehat Pak Haji. Aduh, kira teh siapa Xiaomi? Ya. Jadi sekali lagi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan huruf akhir pada setiap kata agar diketahui fungsi dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Ya, contoh sederhana misalkan ini. Ini kan ada masjidun. Yang satu lagi ada ilal masjidi. Yang satu lagi ada innal masjida. Nah, yang dibahas oleh ilmu nahwu itu adalah harokat huruf terakhir. Berarti huruf terakhir ini huruf apa? Huruf dal. Ya, ini kan dalnya yang pertama dun, yang kedua di, tidak dun, tidak din tapi di. Yang ketiga ini da begitu. Ini kan berubah-ubah. Masjidun, masjidi, masjidah begitu. Ini dun, ini di, tidak din begitu. Nah, ini sederhananya pembahasan ilmu nahu. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu nahu, sederhananya ilmu yang mempelajari tentang harokat huruf terakhir pada kata dalam bahasa Arab. Nah, itu sederhananya begitu. Itu yang disebut dengan ilmu nahu. Jadi pertemuan pertama minimal kita tahu ilmu nahu itu kegunaannya untuk apa gitu dari sisi bacaan.
ya untuk menentukan harokat terakhir pada huruf setiap kata dalam bahasa Arab. Nah, ini ilmu nahu. Dia kan ubah. Ada masjidun, ilal masjidi, ada inal masjida. Nah, kemudian kemudian ilmu sorof. Apa yang disebut dengan ilmu sorof? Ya, ilmu sorof ini adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan perubahan kata, baik perubahan huruf maupun harokat di awal dan tengah kata, untuk mengetahui asal usul dan maknanya. Ya, kalau kita bahas definisi detailnya nanti repot pusing ya. Sederhananya begini, ilmu nahu itu membahas tentang harokat huruf terakhir. Kalau ilmu sorof, nah gitu, itu membahas harokat huruf tengah dan awal. Nah, gitu. Jadi kira gini. Jadi huruf misalkan di kalimat masjid, ini ada jim, ada sin, ada mim, ada lam, ada alif. Nah, ini pembahasan ilmu sorof. Begitu. Kalau ilmu nahu, pembahasannya di harokat terakhir. Nah, itu dari sisi bacaan. Gitu. Ya. Nah, terus kegunaan ilmu sorof, ya, selain daripada apa namanya posisinya untuk mengharokati huruf awal dan tengah, juga ilmu sorof itu untuk mengetahui asal usul maknanya. Jadi contoh misalkan gini, ini kataba, ya. Kataba ini bisa berubah jadi yaktubu, bisa berubah jadi katibun, bisa berubah jadi maktubun. Nah, begitu. Ya, ini yang kita bahas nanti di pembahasan tentang fiil, ya. Nah, ini secara apa namanya? Secara tulisannya beda-beda. Ini ada kataba, ini ada yaktubu, ini katibun, ini maktubun. Nah, ini yaktubu, maktubun, katibun ini berasal dari satu akar kata, yaitu kataba asalnya. Jadi nanti kalau kalau misalnya kita eh, di kamus, misalnya kita buka kamus bahasa Arab ya. Misalnya ada kata maktubun. Kan kalau kamus seperti kamus Indonesia ada hurufnya itu sesuai dengan abjad kan. Dari A berarti A semua. Misalkan kita nyari apa misalkan kata dalam bahasa Indonesia misalkan me, makan. Berarti kita cari dari huruf M. Nah, ini ketika misalkan kita menemukan maktubun, misalkan kita cari di huruf mim. Itu tidak akan ketemu dalam bahasa Arab itu. Di huruf mim itu. Kenapa? Karena maktubun ini ya dia itu perubahan dari kata ba. Maka kita nyari maktubun di huruf mim nggak ketemu gitu. Maka bahasa Arab itu untuk bisa membuka kamus itu kita harus tahu asal huruf itu dari mana asalnya begitu. Misalnya maktubun, oh cari kata ba, berarti cari di dakap gitu. Nah ini jadi ilmu saraf itu yang keduanya untuk mengetahui asal usul dari kalimat gitu. Jadi ketika kita misalkan membaca satu kata, nah itu dari mana asalnya kata tersebut. Misalnya ini masjidun dari sajadah misalkan. Ya ada. Nah ini pembahasan ilmu nahu dan sorof. Tapi untuk menyederhanakan pembahasan, ya karena kita sekarang targetnya adalah untuk membaca Arab Gundul, maka perbedaan ilmu nahu dan sorof itu, ilmu nahu itu membahas harokat huruf terakhir, kalau ilmu sorof itu membahas harokat huruf tengah dan awal gitu. Yang tengahnya bisa satu huruf, dua huruf atau tiga huruf, ya. Yang awalnya pasti satu satu huruf. Nah, begitu ilmu nahu dan sorof. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jadi istilah yang pertama
ilmu nahu, istilah yang kedua ilmu sorof, kemudian istilah yang ketiga kita membahas yang namanya kalam. Ya. Apa itu kalam? Kalam itu ucapan yang tersusun dalam dua kata atau lebih yang mengandung makna sempurna dan berasal dari bahasa Arab. Ya. Kalau ini diambil dari kitab Jurumiyah ya. Jadi kalam, nah ada istilah kalam. Ya, pengistilahan dalam bahasa Arab itu ada kalam. Kalam itu apa? Ucapan yang tersusun dalam dua kata atau lebih. Saya langsung contoh. Ini contohnya Doroba Zedun Amron. Ini ini masuk kategori kalam. Kenapa? Karena ya tersusun dalam dua kata atau lebih. Ini lebih dari dua kata. Ini ada tiga kata. Doroba Zedun Amron. Ya. Kemudian yang mengandung makna sempurna. Ya, ya kalau itu terjemahkan, Zaid telah memukul Amr. Nah, ini sempurna dan berasal dari bahasa Arab. Nah, ini tulisannya Arabi. Makanya kan kalau kita berbicara tentang kalam, definisi ulama nahwu itu, ya, kalau misalkan eh, tidak bentuk bahasa Arab itu bukan kalam katanya begitu. Walaupun kalau kita di definisi selain dari pembahasan nahwu, ya, yang penting mengandung makna ucapan itu kalam katanya begitu. Ya. Nah, ini yang kedua adalah kalam. Jadi kalam itu adalah ucapan yang tersusun dalam dua kata atau lebih yang mengandung makna sempurna dan berasal dari bahasa Arab. Nah, ini istilah ya, hanya untuk pengetahuan saja. Nah, berikutnya, nah, jadi kita itu tidak terlepas dari pembahasan kalam nanti. Kalam ini terbagi menjadi tiga bagian. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, jadi kata guru kami ini beliau menyampaikan sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab katanya itu sederhana dan sangat mudah. Kenapa? Cuma belajar tiga ini, isim, fiil, huruf. Jadi kita sampai nanti pembahasan ke berapa, terus pembahas ini, isim, fiil, huruf begitu. Jadi kata sedikit cuma sedikit ya tadi ya. Cuma tiga. Jadi kita jadi pembahasan bahasa Arab itu ya Kang Riki cuma sedikit ya. Maka jangan jangan dikatakan wah berat cuma sedikit. Isim, fiil, dan huruf. Ya. Jadi kalam itu terbagi tiga, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Ya, kita akan coba satu-satu ya. Ini pembagian kalam. Nah, kemudian berikutnya, apa itu isim? Isim ialah kata benda atau selain kata kerja dan huruf yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Nah, sebelum kita lebih jauh ya kita step by step kita dari sedikit demi sedikit ya. Kita dalam bahasa Indonesia kita pahami dulu ada istilah kata benda, ada istilah kata kerja, ya, ada istilah kata sambung. Mungkin kita pernah mendengar istilah kata sambung gitu, ya. Jadi ada kata benda, kata kerja, kata sambung. Contoh misalkan dalam bahasa Indonesia, kata benda itu apa? Kang Riki, kata benda bisa nyontoin? Pulpen, batu, Pulpen mobil. Iya mobil, mobil. itu Ya, motor. kata benda ya. Gunung. Kemudian kalau kata kerja, Menulis. menulis, membaca, Ya, ya, membaca. memukul. Ya. Atau kalau kata sambung itu ada Dan ya. Dan ya, dan ada di, ada di apa lagi? Ke ya, Pak Dek, ke masuk. ke
Ya. Sehingga ya ada kata sambung gitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya isim, fiil, dan huruf. Ya, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata sambung, bahasanya begitu. Istilahnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ricikan, apa namanya? Isim ialah kata benda atau selain kata kerja. Nah, berarti kan gitu ya. Dan huruf. Jadi, kata benda atau selain kata kerja dan huruf. Maksudnya apa? Nanti kan kita mengenal ada istilah kata sifat. Kata sifat itu kata kerja bukan? Bukan. Kata sifat kata kerja bukan? Bukan. Huruf juga bukan. Bukan. Maka kata sifat juga masuk kategori isim nantinya itu. Ya, sehingga di sini di jurumnya itu disampaikan isim itu kata benda atau selain kata kerja dan huruf. Maksudnya selain kata kerja dan huruf itu ada kata sifat gitu. Nah, lebih dipertegas lagi untuk membedakan dengan kata kerja nanti yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Ya, jadi nanti kita untuk mendeteksinya itu bisa lebih dalam. Ya, pertama isim itu kata benda atau bukan. Setelah misalnya kata benda berarti isim. Tapi ternyata misalkan ada kata sifat. Nah, kata sifat itu masuk kategori isim juga. Nah, terus juga nanti untuk lebih ditegaskan lagi, ini bahasanya yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Maksudnya apa? Waktu di sini. Kan kalau kita berbicara berbicara waktu berarti ada ada berapa waktu? Ya, kalau ya pagi siang. Ya betul, pagi siang sore. Ini maksudnya gini. Ada masa lalu, sekarang akan datang, kata kan. Kalau tadi kan pagi, sore, siang itu saat di hari itu juga bisa masuk. Cuma di sini pembahasannya di dalam ilmu nahwu itu ada kalau waktu itu kan dibagi tiga, ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Ya, jadi masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Inggris. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Arab itu kalau kalau masa lalu itu biasanya apa namanya diistilahkan dengan waktu yang lampau. Ya kan? Maksudnya waktu lampau, masa lalu kan gitu. Waktu lampau. Nah, dalam bahasa Arab itu disebutnya telah, katanya. Telah lampau gitu. Ya. Kemudian sekarang berarti ada telah, ada sedang gitu. Ada telah, sedang, yang akan datang berarti akan. Telah, sedang, akan. Nah, dan yang bisa disandingkan kepada kalimat telah, sedang, akan itu nanti kata kerja. Misalnya kata kerja tadi itu misalnya apa tadi? Makan ya. Telah makan, akan makan, sedang makan. Itu kata kerja bisa disandingkan dengan waktu. Maksudnya disandingkan dengan itu. Tapi kalau kata benda itu tidak bisa disandingkan dengan waktu, ya. Sehingga ketika tidak bisa disandingkan dengan waktu, nah itu berarti kata benda. Contoh misalkan kata benda itu misalkan tadi batu, tidak bisa disandingkan telah batu, misalkan begitu. Bisa. Sedang batu, akan batu begitu. Ya, maka di sini kalimatnya dipertegas oleh pengarang kitab Jurumiyah itu, isim itu ya huruf yang tidak bisa atau sesuatu yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Begitu. Jadi nanti untuk bisa membedakannya begitu. Nah, kembali ke sini. Sekali lagi, isim ialah kata benda atau selain kata kerja dan huruf yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Ya. Nah, berikutnya isim ini memiliki ciri. Ya, makanya kan yang pertama isim itu kita bisa diketahui dengan terjemahnya. Ketika kita ada tulisan Arab, lihat terjemahnya apa? Oh, ternyata terjemahnya kata benda. Berarti ini isim. Begitu. Ya.
Nah, tapi juga eh, selain daripada terjemah, misalkan kita belum tahu terjemahnya. Nah, bisa kita mendeteksi isim itu karena isim itu memiliki ciri, ya. Nah, di sini dikatakan cirinya itu, ciri isim itu ada satu, dua, tiga, ada empat. Yang pertama, isim itu dimasuki alif lam. Jadi teman-teman sahabat semua, jadi ketika saya bilang isim harus tergambar kata apa? Kata apa? Kata benda. Lam. Gitu. Jadi isim itu kata benda. Jadi kalau kita bilang isim berarti oh itu kata benda. Nah, kita menghafalnya begitu. Tidak usah menghafal tapi terus diulang-ulang saja. Jadi kalau kata guru kami itu ada dua saja begitu. Kita bisa menghafal atau nggak usah menghafal, tapi ucapan berulang-ulang begitu. Kayak kayak apa namanya? Yang ini tahu bulat gitu. Yang jualan tahu bulat itu. Kan ada anak gitu, gitu tetangga itu. Itu kan tahu bulat itu sering mendengar setiap hari ya. Saya yakin tidak ada orang yang sengaja menghafal gitu. Misalkan Bang Au misalkan menghafalkan tahu bulat digoreng dadakan. Itu kita nggak sengaja. Bahkan hayang gitu gitu maksudnya teh ingin ingin paham pun ingin hafal juga enggak gitu. Tapi karena keseringan kita mendengar ya otomatis hafal. Ya maka cara menghafal kita pun begitu. Ada yang langsung, ada yang terus aja diucapkan gitu atau didengarkan gitu. Lama-lama kita akan menjadi menjadi sendirinya hafal gitu. Ya. Kayak misalkan dulu eh kita punya mungkin kalau bukan mungkin ya sekolah itu kan saya waktu SD itu ada 20, SMP itu ada 40 sekelas itu. Kita kan tidak sengaja menghafal gitu. Karena sering interaksi setiap hari, ya otomatis hafal. Nah, begitupun bahasa Arab gitu. Karena sebenarnya nanti bahasa Arab itu mudah-mudah gampang. Sebenarnya untuk paham teorinya mungkin 2 bulan juga beres gitu. Sebenarnya. Cuman yang paling sebenarnya yang paling berat itu adalah kosakatanya gitu. Kosakatanya kenapa? Karena kita sekarang hidup bukan di Arab gitu. Kosakata keseharian kita itu adalah bukan Arab gitu Indonesia. Itu sebenarnya yang paling sering itu. Makanya kan banyak sekali teman-teman saya itu dikatakan bisa, bisa, tapi dikatakan tidak bisa, tidak bisa. Maksudnya apa? Dia tahu isim, fiil, cirinya isim ini, cirinya fiil ini. Disuruh baca kitab-kitab gundul. Keing gitu. Kenapa? Karena kosakatanya dia nggak hafal. Ya. Makanya yang paling 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 banyak perjuangan itu sebenarnya menghafal kosakatanya gitu. Walaupun memang bagi orang yang memang mau serius itu banyak trik-triknya. Guru kami itu Ustaz Jamroni Ahmad, beliau itu mengatakan ada dua untuk kita bisa cepat kosakata bahasa Arab itu. Yang pertama kita pergi ke Arab di sana tinggal misalkan 2 tahun di sana begitu. Atau misalkan kita tidak pergi ke Arab tapi buat di rumah kita suasana Arab begitu. Caranya gimana? Setiap barang yang ada di rumah tulisan gitu dengan Arab gitu. Panto babun gitu. Tulisan handphone tulisan Jawalun gitu. Tulisan semua gitu kita. Sehingga tiap hari kita buka panto babun. Buka HP Jawalun misalkan gitu. Naik mobil saya rotun misalkan gitu. Jadi semua diberekin kata guru kami gitu. Jadi sebenarnya banyak jalan menuju Roma lah begitu bahasa lainnya begitu. Jika kita ada kemauan saja. Nah, kembali ke sini bahwa isim itu memiliki ciri. Yang pertama, dimasuki alif lam. Maksudnya apa? Setiap kata yang diawali awalnya dengan huruf alif lam, maka dia otomatis dia itu isim. Sekalipun kita tidak tahu terjemahnya. Ini pasti isim. Misalkan ini, alhamdulillah. Ini isim. Kalau susah terjemah, alhamdulillah itu apa? Segala puji ya. Pujian. Ini kata sifat. Gitu. Ini ar-Rahman. Ini juga isim. Iya, Kalau iya. secara terjemah dia kata Relasi. sifat.
Ya. Maka ini alhamdulillah habis bentar. Lupa nyolokin. Ada alhamdulillah, kemudian ar-Rahman. Ini dia isim. Kenapa? Karena diawali alif lam. Itu yang pertama, ciri yang pertama ya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, ciri isim yang kedua itu diakhiri tanwin ya. Eh, bagi teman-teman yang belum paham tanwin, tanwin itu apa? Tanwin itu fathatain ya, kasrotain, domatain, itu tanwin. Jadi an, in, un. Di tanwin itu. Ini tanwin. Ini domatain. Ini kasrot tain. Ini fathat tain. Gitu. Jadi misalnya alif lam tidak ada, tapi ternyata harokat terakhirnya ada tulisan tanwin. Nah, berarti itu dia isim. Gitu. Ya. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah diawali huruf alif lam, yang kedua diakhiri tanwin. Nah, kemudian yang ketiga, tanda isim itu didahului huruf jar. Nah, ada istilah huruf jar. Apa ya? Nanti kita detailkan di pembahasan huruf begitu. Ada istilah huruf jar. Apa saja huruf jar? Huruf jar ini. Min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian bi, ka, li, sama mundu. Nah, ini huruf jar disebutnya. Ya. Nah, huruf jar ini dia itu menjadi tanda isim. Jadi ketika ada tanda, ketika ada kata yang sebelumnya ada di antara salah satu huruf jar ini, maka dia kategori isim. Contoh, al-baiti. Ini isim karena diawali huruf jar, min. Walaupun cara bacanya minal baiti. Ya, asalnya min al-baiti. Nah, al-baiti ini dia isim. Apa tandanya? Diawali huruf jar. Nah, di sini ada dua tanda. Nah, di kasus al-baiti ini ada dua tanda isim. Pertama, huruf jar, min. Yang kedua ada alif lam. Nah, begitu. Ini ada dua isim. Ya, bacanya minal baiti. Iya. Ini juga sama. Ilal maktabi. Ya. Al maktabi dia ini isim. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Dan juga diawali apa? Alif lam. Jadi kasus al-baiti sama al-maktabi itu dua-duanya kasusnya isim, tandanya ada dua. Ya. Kemudian ini juga sama, anil islami. Ya. Anil islami. Ini juga sama. Nah, kalau ini enggak ada. Cuman huruf jar saja. Muhammad ini dia isim. Tandanya karena ada huruf jar. Begitu. Ya. Kemudian ini juga sama. Al-ghurfati. Fil ghurfati. Ini juga isim. Ya. Ini so imin juga isim. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Rubba. Maka memang ininya harus tahu kita. Bisayaroti. Bisayaroti juga dia isim. Karena ada huruf jar apa? Bi. Ya. Jadi huruf jar itu bi bukan ba ya nanti. Kalau ba patah ba nanti beda lagi nanti. Ya, bi. Nah, kemudian ini juga sama. Kal an'ami. Karena ada huruf K. Ya, nih. K. Kal an'am. Ini lil insani sama.
li ada li nih. Li yang ini ya. Sehingga insan ini dia kategori isim tanpa kita tahu artinya gitu. Kemudian ini kuruni juga isim. Ini dua kasus sama ya, banyak yang dua. Kemudian mundul kuruni sadisi. Sadisi juga isim. Kalau sadisi isim bukan ini. Tandanya apa? Diawali alif Isim. lam. Alif lam. Nah, gitu. Dan yang keempat, tanda isim itu diakhiri kasroh. Ini semua minal baiti, ilal maktabi, anil islami, ini semuanya kasroh hurufnya. Ya, sebenarnya ini include ke nomor 3 ya, dari kasroh itu. Ya. Karena sebagai catatan, ya, isi apa namanya fiil itu tidak ada kasroh di fiil itu nanti. Ya, gitu. Oke. Untuk pelatihan dulu kita sebentar kita latihan dulu isim. Kita share. Nah, kita ngarep ya. Pak Deden udah sabar ya. Ini kita balik lagi. Pak Deden udah senior ya. Nah, di kalimat bismi ini isim bukan? Isim. Isim. Tandanya apa? Bi. Ada bi. Bi. Dan huruf terakhirnya kasroh. Kasroh. Allahi isim bukan? Isim. Isim. Tandanya Alif lam. alif lam dan kasroh. Kasroh. Gitu. Ar-Rahmani isim bukan? Isim. Isim. Tandanya Alif lam alif sama lam dan kasroh. kasroh. Ar-Rahimi isim. Isim. Tandanya alif Alif lam lam sama kasroh. Alhamdu isim bukan? Isim. Tandanya Isim. alif lam. Alif lam. Lillahi isim bukan? Isim. Tandanya Isim. Li. ada huruf jali Li sama sama kasroh. 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 Robi isim bukan? Nah, Robi isim bukan? Bukan. Oke, nama si Lapiah Robi ini. Ro. Isim bukan Robi? Bukan. Bukan. Isim. Oh, isim. Huruf terakhirnya kan Robinya ya. kasroh. Oh iya. Kasroh. Ya, Robi kan huruf terakhir kasroh. Terjebak ke awal ya. Dia kasroh. Ya, isim. Alamin isim karena Isim. ada alif Alif lam. gitu ya. Kemudian Ar-Rahman Isim. Alif lam tandanya sama apa? kasroh. Alif lam. Ar-Rahim isim juga. Isim. Maliki isim juga Isim. karena tanda Kasroh. kasroh. Alif lam. Yaumi Kasroh. isim juga. Isim. Adin Isim. isim karena ada alif lam. Alif lam. Iya, kak isim bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kaknya ya. Kaknya. Ya, karena tidak ada tanda isim. Huruf jar tidak ada, alif lam tidak ada, kasroh juga tidak ada. Gitu. Nak bodu isim bukan? Bukan juga. Bukan. Karena tidak ada tanda isim. Gitu. Isim. Ya. Ini juga sama. Iyyaka nasta'inu. Bukan. Ini tidak ada tanda-tanda Bukan. isim ya. Ya. Bukan. Tidak. Isim bukan? Bukan. Bukan. Asiroto. Isim bukan? Isim. Isim. Tandanya Alif apa? lam. Alif Alif lam. lam. Mustaqim. Isim. Isim. Karena ada Alif lam. alif Alif lam. lam. Ya. Siroto. Isim bukan? Bukan. Isim bukan? Bukan. Nah, bukan ya. Karena tidak kasrohnya di awal bukan di akhir. Ya. Aladi isim bukan? Isim. Sim, ada Alif alif lam. lam. An'amta isim bukan? Bukan. Bukan. Ya. Ah. Alaihim. Gueri isim bukan? Bukan. Gueri isim bukan? Mana? Oh,
Goi. Garik isim bukan? Ada Isim, karena ada kasroh terakhir. ya, Nah, jebak ya. nih. Ada huruf terakhir kasroh ya. Dia kasroh isim. Magdubi isim bukan? Isim, Tandanya mana? alif lam. Alif Alif lam lam sama sama kasro. kasroh. Ya, alaihim belum. Bukan. Walad dolin isim bukan? Isim. Alif lam. Ya, alif lam tandanya. Dolin isim karena ada alif Alif lam. lam. Jadi sebenarnya gampang bahasa Arab itu. Udah lulus semua itu. Udah lulus semua tuh. Pak Pak Widi udah lulus langsung. Oke. Nah, nanti kita pas baca Quran, oh ini isim bukan. Nah, gitu. Jadi minimal kan kita misalkan baca Quran sudah rutin ya. Minimal setiap hari kita ini mengenal itu. Karena tergabung sama PI ya, iya kan. Nah, itu udah di gantung konsentrasi. Istri itu jadi buya. Begitu PI kan. Oke. Kita masuk berikutnya ke nomor 6, istilah nomor 6. Iya. Nah, kemudian berikutnya fiil ya. Fiil itu ialah kata kerja atau kata yang bisa disandingkan dengan waktu ya. Jadi fiil itu adalah kata kerja atau kata yang bisa disandingkan dengan waktu. Maksud disandingkan kayak tadi. Contoh misalkan ini. Nah, teman-teman nanti makanya di disiapkan pensilnya gitu, pensil ya. Nah, ini kataba. Jadi ini kan saya ini tidak ada harokatnya ya. Jadi nanti yang diharokat di sendiri. Kataba. Artinya eh, menulis ya. Nah, kataba ini dia ini kategorinya fiil. Kenapa? Karena eh, apa namanya bisa disandingkan dengan waktu. Kataba telah menulis, sedang menulis, akan menulis. Ya. Jadi kalau secara terjemah kataba itu telah menulis. Ini yaktubu sedang menulis. Ya, sedang atau akan menulis. Ini nasoro telah menolong. Kalau memukul doroba ya, telah menolong. Kemudian yansuru itu sedang menolong. Ya, bentar. Saya ini harus revisi lagi wayanya ini. Ciri-ciri fiilnya di mana adanya ya? Saya lupa ini. Oke, ciri-ciri fiilnya ternyata di bawah. Nanti kita ini ya. Jadi untuk sementara ciri isim dulu. Berarti tidak ada fiilnya belum kita. Nah, itu fiil. Jadi fiil itu kata kerja atau kata yang bisa disandingkan dengan waktu. Nah, ini perasaan udah direvisi ternyata masih ada yang salah ini urutannya. Ini ciri fiilnya ada di bentar. Jauh banget nih. Jauh. Perasaan udah diurutkan. Nah, ini buka halaman berapa teh? Halaman 6 ya. Halaman 6. Ini ya Allah, masih ada yang direvisi nggak apa-apa. Nah, kita fiil ya. Tadi fiil itu dibagi menjadi eh, tiga sementara ini ya. Ada istilah fiil madi, ada yang disebut dengan fiil mudore, ada yang disebut dengan fiil amr. Ya. Jadi kan kalau kalau isim itu kan tidak bisa disandingkan dengan waktu.
Kalau fiil bisa disandingkan dengan waktu. Karena fiil ini selalu disandingkan dengan waktu, maka waktu itu kebagi tiga. Waktu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Maka fiil pun bagi tiga. Ada istilah fiil madi, ya, fiil madi. Jadi kata kerja artinya sederhananya kata kerja lampau begitu. Artinya kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Ini fiil madi. Kalau secara arti telah begitu. Ya, jadi sekali lagi fiil itu dibagi tiga. Ada fiil madi, ya sama sesuai dengan waktu. Ya, karena fiil itu kan kata yang bisa disandingkan dengan waktu. Artinya kata yang selalu bersandingan dengan waktu begitu fiil itu. Maka ada istilah fiil madi, artinya kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Nah, fiil madi memiliki tiga ciri. Ya, yang pertama fiil madi itu selalu fathah harokat terakhirnya. Jadi ketika misalkan nanti ada kata tidak ada alif lam, tidak ada tanda isim, kemudian huruf terakhirnya adalah fathah. Berarti dia fiil madi. Contoh, nah ini maka belum saya harokati. Koroa, ya, ini koroa, artinya telah membaca, ya, koroa telah membaca. Nah, ini fiil madi. Kenapa? Karena harokat terakhirnya fathah, koroa, ya, artinya telah membaca. Kemudian doroba, apa tadi Pak Jamid? Eh, telah memukul gitu doroba. Nah, ini tadi doroba itu telah memukul. Ya, ini doroba. Nah, ini ciri yang pertama. Jadi ciri yang pertama untuk fi'il madi itu diakhiri harokat fathah. Kemudian yang kedua, dapat diawali huruf qad. Nah, maksudnya gini, kalau ada kata sebelumnya ada qad, berarti dia fi'il madi. Qad qomat, itu fi'il. Qad aflaha, fi'il. Itu fi'il. Karena ada qad. Ini qad qoro'a. Artinya kalau qad itu ditambah dengan penegasan sungguh begitu. Qad itu arti. Ya, qoro'a. Jadi nanti ketika ada qad, pasti setelahnya itu adalah fi'il madi begitu. Ya. Nah, kemudian tanda fi'il yang ketiga itu diakhiri taknis. Nah, ini sebelumnya ada tak itu kan ada dua. Ada taknis, ada tak marbutoh. Apa tuh tak marbutoh? Gitu. Yang bulat titik dua itu tak marbutoh itu, yang ketika dia wakof berubah jadi apa? Ha, gitu. Itu tak marbutoh namanya. Yaitu itu ada tak taknis, ada tak marbutoh. Di sini ada nggak contohnya tak marbutoh? Nah, ini tak marbutoh. Yang Fatimatu, Aminatu. Ini tak marbutoh. Ya, ini namanya tak marbutoh. Ya, tak marbutoh ini ketika dia wakof dibacanya dia jadi ha. Fatimah, Aminah, Makkah begitu. Ya, ini tak marbutoh namanya. Marbutoh. Ya. Jadi tak itu ada dua, ada tak marbutoh, ada tak taknis. Tak taknis yang seperti apa? Yang begini. Nah, ini tak taknis namanya. Itu. Jadi tak itu ada dua, ada tak marbutoh, ada tak taknis. Nah, tak taknis ini ya, itu kadang menjadi tanda untuk fiil madi ketika tak taknisnya sukun begitu. Ya, kadang-kadang diakhiri tak taknis yang sukun.
Jadi tak taknis. Contohnya koroat ya. Ini juga fi'il madi sama. Komat juga fi'il madi sama. Kod komat. Jadi kalau koroa ini tandanya fathah huruf terakhirnya. Kalau kod koroa berarti dia tandanya ada dua. Ada kod sama apa? Fathah huruf terakhirnya. Kalau ini koroat tandanya apa? Tak taknis yang sukun begitu. Ya. Ini fi'il madi begitu. Ya. Jadi sekali lagi, fi'il itu kebagi tiga kata kerja itu. Ada fi'il madi artinya kata kerja lampau. Untuk waktu yang lampau, tandanya tiga. Satu, selalu fathah huruf terakhirnya. Yang kedua, diawali qad. Yang ketiga, diakhiri tak taknis yang sukun. Ya. Kemudian, yang kedua, ada fi'il mudore. Kalau fi'il mudore itu ialah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Jadi kalau fi'il madi mewakili waktu yang telah lampau, kalau fi'il mudori itu mewakili waktu sedang dan akan. Ya, fi'il madi, fi'il mudore. Nah, kemudian fi'il mudore memiliki ciri. Ya, cirinya ada dua. Fi'il mudore itu. Pertama, diawali salah satu huruf mudoro'ah. Ya, salah satu huruf mudoro'ah. Apa huruf mudoro'ah itu? Yang dirangkum dalam kalimat ana itu. Ya, huruf mudoro'ah itu apa saja? Alif, nun, ya, ta. Jadi huruf mudoro'ah itu apa? Alif, nun, ya, ta. Disingkat ana itu. Kalau Pak Deden, supaya lebih enak, Anita. Senang, boleh gitu. Ya, Anita sama itu ya. Jadi Anita, cuma ininya dipanjangin ya karena ada ya-nya. Anita begitu. Berarti itu huruf mudoro'ah. Maksudnya apa? Setiap ada kata ya, yang diawali salah satu huruf Anita ini, maka dia masuknya fi'il mudore. Ya. Sekali lagi, setiap kata yang diawali huruf ana itu, dia salah satu huruf ini, maka dia fi'il mudore. Contoh, adhulu. Silakan dikasih harokat ya. Nadhulu. Yadhulu. Tadhulu. Gitu. Nah ini semua adhulu, nadhulu, yadhulu, tadhulu. Itu fi'il mudhari. Dan hukum asal fi'il mudhari itu harokat terakhirnya itu domah. Ya. Hukum asal fi'il mudhari itu harokat terakhirnya adalah domah. Kalau fi'il madi huruf terakhirnya apa? Fathah. Kalau fi'il mudhari huruf terakhirnya domah begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri fi'il mudhari itu dapat dimasuki huruf sin dan saufa. Jadi, fi'il mudhari itu diawali huruf saufa atau huruf sin. Contoh, sa'ak ro'u. Ini fi'il mudhari. Ya, tandanya apa? Diawali sa. Yang kedua, diawali alif, sa'ak ro'u. Kemudian ini saufa akro'u. Ya. Jadi kalau ini adhulu itu tandanya diawali huruf fat alif. Kalau ini sa'akro'u diawali huruf sa sin. Ya. Kalau ini saufa akro'u diawali huruf saufa. Jadi nanti
Kalau Ya, kodma satu. pasangannya fiil Udah madi, ditarik dulu. Jum, udah kalau habis. saufa atau sakma pasangannya fiil apa? Mudore begitu nanti. Jadi ketika ada saufa, wah ini berarti fiil mudore. Ya, Udah kalau ini ada satu. kod berarti fiil madi. Ya. Cahaya. Dan yang terakhir, fiil itu ada fiil amr. Fiil amr itu kata kerja perintah. Cirinya selalu sukun huruf akhirnya. Ya. Jadi kalau fiil amr itu kata kerja perintah. Jadi ada kata kerja lalu, Ayah. lampau, kata kerja sedang atau akan, atau Oh, kata kerja coba perintah. video. Nah, kata kerja perintah itu cirinya apa? Selalu sukun huruf akhirnya. Maka ini disukunkan. Iqa, ro, gitu. Iqa, ro, hamzahnya sukun ya. Iqa, ro, artinya apa? Bacalah. Iqa, ro, bacalah. Kemudian ini uktub. Apa artinya? Tulislah. Uktub. Tulislah. Gitu. Kemudian ada idrib. Idrib. Berarti apa? Pukulah. Begitu. Ya. Ini apa namanya? Fiil. Jadi sekali lagi, saya ulangi sedikit. Fiil itu artinya kata kerja. Karena kata kerja ini harus disandingkan dengan waktu, dan waktu itu dibagi 3, maka kata kerja pun dibagi. Ada bagian untuk waktu lampau, ada bagian untuk waktu yang sedang dan akan, ada lagi tambahan fiil kata kerja perintah. Ya, untuk waktu lampau namanya fiil madi. Ya, punya tandanya pertama selalu fathah harokat terakhirnya, yang kedua diawali huruf qad, yang ketiga diakhiri ta anis yang sukun. Kemudian yang kedua fiil mudhari. Fiil mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Memiliki ciri 2. Pertama, diawali huruf mudhoro'ah yang jumlahnya ada 5. Ana itu, ayah, hamzah, nun, ya, dan ta. Kemudian diawali sa atau saufa. Dan yang ketiga, fiil amr, artinya kata kerja perintah. Ya, cirinya huruf terakhirnya selalu sukun. Begitu. Ya. Oke, kita lihat lagi suratul Fatihah sebagai terakhir kita. Oke. Sekarang cek ya. Ini nak budu isim bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena tidak ada tanda isim. Alif Makanya lam. nanti tanda isim itu pertama diawali alif lam, Alif lam. diawali huruf Kasroh. jar, Akhiri kasroh. diakhiri kasroh, bertanwin. Ini tidak ada. Berarti kemungkinannya ini fiil. Fiil. Nah, sekarang ini fiil apa? Fiil apa? Fiil Mudore ya. mudore. Ya, Kenapa? mudore. Karena diawali Sukun. huruf nun. Nun. Ana itu tadi ya. Ana itu tadi kan? Ya. Ana itu alif nun. Nah, gitu sehingga nak budu ini dia fiil mudore. Mudore. Jadi ketika ini bukan isim, ini fiil. Tentukan mudore atau Madi. madi. Ya. Nah, sehingga dia ini fiil mudore. Karena diawali huruf nun. Nak Nun. budu. Jadi yang pertama selesaikan dulu tanda isim. Kalau ada tanda isim, apapun yang terjadi isim. Gitu. Ya. Begitu ya. Karena nanti ada kalanya. Tanda isim dengan tanda fiil itu
bersatu. Maka dimenangkan isim. Ya, ya. Ya. Jadi pertamanya isim dulu ya carinya, Ustaz. Ya, isim dulu betul. Ya. Isim dulu nanti carinya begitu. Nah, kemudian apa lagi ya? An'amta. Ah, an'amta. Walaupun ini sudah rangkaian, ini sudah lebih dari satu kata, Hmm. ya. Harusnya an'amtu gitu. Ini an'amta, ya. Jadi sebenarnya ini bukan fi'il mudhari murni ya. Nah, Hmm. jadi kita ini jangan 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 ini dulu. Jadi Iya, yang murni dulu. Kenapa? Karena ini ta. Kalau fi'il mudhari itu kan dia harus domah, rumah. ya. Ini sudah rangkaian ini kalau pausannya ini sudah hafal ini. Ini Ya. bukan satu kata ini. Ini berapa kata? Dua kata, ada domirnya. Walaupun ini juga sama di awal tapi gitu. Ya, Wairo. Ah, nggak ada lagi nih. Nasta'inu itu ya. Nah, nasta'inu. Nasta'inu, Ustaz. Jawaban ini apa nih? Fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Ya, ini fi'il. Walaupun nanti ini ada pembahasan tambahan ya. Kasus nasta'inu. Nah, ini perbedaan isim dan fi'il. Ya, sekali lagi sebagai reviewnya bahwa untuk belajar bahasa Arab itu cuma tiga ya yang kita bahas detail itu isim, fi'il, dan huruf. Ya, saya ulang lagi dari awal untuk penutupan. Ya, pertama mengenal ilmu nahu dan sorof. Ilmu nahu itu untuk mengetahui harokat huruf terakhir. Ilmu sorof itu untuk mengetahui harokat tengah dan awal. Awal. Begitu. Nah, kemudian kalam itu dibagi menjadi tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu artinya kata benda, ya, atau selain kata kerja dan huruf, sehingga kata sifat pun masuk kategori isim. Ya, plus isim itu tidak bisa disandingkan dengan waktu. Kemudian dia memiliki empat ciri. Satu, diawali alif lam. Dua, diakhiri tanwin. Tanwin. Tiga, diawali huruf jar. Ya. Empat, diakhiri Kasro. kasro. Nah, kemudian fiil. Fiil itu kata kerja atau kata yang bisa disandingkan dengan waktu. Fiil dibagi tiga. Ada fiil madi, Mudhari. artinya kata kerja lampau. Dia memiliki tanda. Tandanya yang pertama selalu diakhiri huruf harokat fathah, huruf akhirnya. Yang kedua bisa diawali huruf qad, ya. Dan yang ketiga bisa diakhiri tak taknis yang sukun, Sukun. ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Dia memiliki ciri. Satu, diawali salah satu huruf mudoro'ah atau salah satu huruf dari gabungan anita. Begitu. Kemudian yang kedua, diawali apa namanya? Diawali Huruf huruf sa. sin atau saufa. Sofa. Dan yang terakhir fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Dia memiliki tanda harokat Sukun. sukun harokat Akhir. akhirnya. Barangkali mau ada yang disampaikan dulu, disilakan, ada waktu, dikasih waktu 1 menit 2 menit begitu. Kalau nggak ada berarti eh, kita cukupkan di sini ya karena waktu kita terbatas. Kalaupun misalkan ada pertanyaan yang sekarang lupa, boleh di grup, boleh japri ya. Silakan. Tapi yang paling penting adalah kita sama-sama untuk menjaga istiqomah. Guru kami itu selalu menyampaikan sebenarnya yang paling berat untuk mengajar itu bukan menyampaikan materinya, tapi menjaga istiqomahnya gitu yang paling berat itu. Menjaga istiqomahnya gitu. Ya. Dan nanti jangan lupa ya sebagaimana di adab menuntut ilmu itu
ilmu itu akan kita masuk ke dalam diri kita kalau dilakukan dua hal. Pertama, kita itu ilmu yang sudah kita dapatkan itu di murojaah, ya. Sehingga ada ketentuannya nanti teman-teman di grup nanti kita absen. eh, Sudah belum murojaah? Murojaah itu apa? Membaca kembali yang sudah kita pelajari begitu. Nah, bagus-bagus kita ajarkan lagi langsung ke orang lain. Itu lebih mantap lagi. Tapi kalau misalkan kita hanya sebatas di pertemuan saja, bisa sih bisa hanya memang lambat begitu ya, begitu. Dalam film Amar, Mm-mm. ayah Iqra diawali dengan Aslo ayah Iqra ya. Iqra. Tapi kata lama Uktu. Dorobama Idris. Ya, Aslo. Ah. Itu dorobama Uktu. ya, betul. Gimana? Ya. Nah, itu nanti ada pembahasannya di materi keberapa gitu ada. Itu kaitan dengan wajan nanti. Kaitan dengan mensorobnya begitu, ilmu sorobnya nanti. Rincian ilmu sorob. Kenapa misalnya jadi uktub? Ya, karena asalnya yakro'u begitu, koro'a yakro'u. Kenapa jadi idrib? Karena asalnya doroba yadribu begitu. Jadi dari situ munculnya begitu. Namanya Aslo. Iya, yadribu. Jadi mengkritik pada film modalnya. Ya, gimana fi'il mudhari'nya? Karena fi'il mudhari'nya yadribu jadi idrib. Kalau fi'il mudhari'nya yaktubu jadi uktub begitu. Jadi dari situ munculnya nanti. Nah, itu di materi beberapa insya Allah itu ada. Baik, kalau tidak ada lagi kita ini ya, kalau masih ada di grup aja atau Japri ya, karena kita terbatas sekarang ada kultum menjelang Ramadan menjelang Ramadan. Menjelang buka puasa. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Riki, Waalaikumsalam. Kang Windy, Tuh, Kang Selamat sami-sami sama Ustaz Bunda ya. Sukron. Ya, Ya, saya nggak dibuka ininya ya. Lupa tadi. ya apa Ustaz. Izin Oke, Ustaz. baiklah. Izin tutup ya. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, amin. Wa iya. Ya.